Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini saya mau sharing lebih ke arah kawan-kawan yang mungkin mempertimbangkan apa yang harus dia siapkan ketika dia berbisnis laundry. Tetapi mungkin juga baik didengarkan oleh teman-teman praktisi laundry yang sudah jalan tetapi mungkin terseok-seok atau ada problem, ada apa dalam menjalankan bisnis laundrynya kurang berkembang dan sebagainya. Mungkin ada baiknya Anda ikut mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Jadi saya rangkum kira-kira ada 8 hal yang mesti Anda perhatikan, Anda mempersiapkan, tanda Anda betul-betul siap berbisnis laundry. Ya, saya sudah baca sih beberapa tips kalau saya googling gitu, apa yang harus disiapkan bisnis laundry. Kebanyakan orang nasihatnya mulailah dari modalnya siapkan. Saya justru terbalik sama sekali ya. Karena urusan uang itu selalu urusan kesekian menurut saya ya. Saya ingin katakan bahwa setiap usaha pasti perlu uang, tapi urusan kesekian. Karena kalau Anda pun tidak punya uang, Anda bisa cari cara lain. Tapi saya tidak bicara soal keuangan kali ini, saya ingin bicara tentang 8 hal itu. Apa yang penting pertama kali Anda miliki kalau Anda ingin berbisnis laundry? Yang pertama saya kira yang perlu diperjelas adalah tujuan bisnis Anda itu apa. Saya sering menanyakan dan banyak orang kemudian baru memikirkannya sesudah saya tanyakan. Saya bilang, apakah usaha ini tujuannya sebagai backup? Apakah ini sebagai usaha sampingan? Apakah ini sebagai usaha untuk menambah penghasilan Anda yang Anda rasa mulai terasa kurang? Apakah ini betul-betul menjadi tumpuan harapan Anda untuk berbisnis? Ataukah Anda ingin berbisnis ini untuk mempersiapkan pensiun dini misalnya? Anda mengatakan, oke, pokoknya sebelum 40 saya harus punya bisnis yang bisa menghidupi saya sehingga saya tidak wajib kerja, bosan disuruh-suruh orang. Misalnya, itu yang saya sebut antara lain tujuan berbisnis. Karena beda tujuan, semangatnya beda, persiapannya beda, hal-hal yang lain mengikuti tujuan gitu loh. Nah, karena memang beberapa orang itu seringkali tidak mulai dengan tujuan sehingga ketika jalan susah sedikit mengeluh gitu. Tapi kalau apa sih yang mempertahankan orang bisa kuat, bisa tekun dan sebagainya? Dalam kasus saya salah satu energi besar itu dihasilkan kalau orang memiliki tujuan yang jelas. Sama ketika saya memulai usaha ini, tujuan saya jelas. Saya ingin belajar usaha laundry ini seperti apa, khususnya laundry koin, khususnya laundry yang bisa menghasilkan profit minimal 10 juta, jadi di atas 10 juta sebulan, itu modelnya kayak apa? Dan saya buta sama sekali. Ketika saya belajar, karena tujuannya itu, dalam 1 tahun pertama, Maret sampai November, itu saya membuka 6 outlet laundry, outlet yang ketujuh, outlet yang saya beli dari orang karena tujuan belajar. Jadi saya lihat lokasi begini, lokasi di sini, kalau di sini gimana, kalau di sini gimana, kalau di apartemen gimana, kalau tempat yang sudah penuh laundrynya gimana dan sebagainya. Untuk belajar kan beda kalau tujuannya adalah kalau saya ingin membuka usaha laundry untuk menambah penghasilan saya dan kemudian mungkin saya tidak perlu buka 7. Kenapa saya buka 7? Karena statistiknya kan seringkali dikatakan orang usaha mikro kecil, kalau 100 orang yang berusaha, 80 itu tidak akan lewat ulang tahun yang kelima. Dan yang tersisa 20% itu juga tidak lewat, 80%-nya lagi tidak lewat ulang tahun yang ke-10. Jadi statistik usaha mikro kecil itu sudah diteliti, sudah ada pakem-pakemnya, sudah dinasehati bahwa 96 dari 100 usaha skala mikro kecil yang diinisiasi oleh orang itu tidak pernah 96% tidak pernah berulang tahun yang ke-11. Karena itu saya sendiri tidak menganggap saya cukup cerdas untuk menghindari dari dasar asumsi hasil riset itu. Jadi saya bilang, oke lah, saya buka 7. Kalau saya buka 7, hidup 2 saja berulang tahun gitu, itu udah alhamdulillah haleluya banget gitu kan. Karena tujuannya itu gitu ya. Jadi tujuan mendefinisikannya. Kemudian sesudah tujuannya, Anda mesti belajar misalnya ini model bisnisnya seperti apa. Banyak pengusaha laundry yang saya temui tidak punya konsep bisnisnya.
Jadi misalnya, apakah konsep bisnis Anda itu mengutamakan display mesin, sehingga kalau bahasa keren teman-teman sekarang itu pendekatannya adalah open kitchen. Jadi Anda lihat kan, di mana-mana itu sebelah dibuka. Jualan roti, tadinya kita nggak tahu dibikin di mana. Sekarang di mall dibuka, kelihatan prosesnya gimana, dimasaknya gimana. Jualan kopi, tukang kopinya bikin di depan kita dan sebagainya. Itu namanya open kitchen. Nah, kalau Anda mau open kitchen, kan Anda harus mempersiapkan desain, Anda harus mempersiapkan mesin dan sebagainya yang cantik dilihat gitu. Atau Anda close kitchen, jadi tertutup, nggak tahu prosesnya gimana. Orang sebetulnya nggak tahu kan, apakah pakaian konsumen itu di laundrynya dicuci tangan, dikucek, atau dipakai mesin apa. Kan nggak tahu, karena nggak kelihatan kan. Nah, tetapi kalau Anda ingin menekankan standar tertentu, seperti saya bilang saya ingin membuat satu customer, satu mesin. Saya perlihatkan, saya lihatkan proses-prosesnya ya. Seperti kalau Anda lihat nanti dalam proses cuci di Binatuku bagaimana dilakukan, Anda lihat itu semuanya transparan, jadi bisa dilihat. Itu model bisnis ya. Jadi model bisnis. Bagaimana model bisnis yang mau Anda lakukan? Apakah itu Anda lakukan sendiri atau join? Apakah begini? Apakah begini? Apakah cuci kering saja? Apakah semuanya full service? Apakah menerima juga cuci sepatu, cuci tas, cuci karpet, cuci ya selain cuci maki lah ya. Jadi kita lihat bagaimana model bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi. Jadi lokasinya seberapa prospektus. Kalau Anda ingin usaha, Anda mengharapkan berapa keuntungannya. Dan di lokasi itu kira-kira menjanjikan enggak gitu. Kalau di lokasi itu potensinya tidak bisa, ya susah kan. Jadi saya kadang dibayar orang untuk melakukan satu hal sederhana, yaitu survei lokasi gitu ya. Melihat kemudian memberikan tiga hasil survei lokasi saya hanya 3. Yang pertama adalah highly recommended, jadi betul-betul saya rekomendasikan. Yang kedua saya rekomendasikan ya, tapi tidak sangat saya rekomendasikan, jadi masih ya 50-60% gitu. Yang ketiga adalah tidak saya rekomendasikan, jangan di situ. Nah, orang membayar saya karena survei itu. Kenapa dia harus membayar? Karena dari situ dia tahu bisa dicegah menimba kerugian yang lebih besar gitu. Jadi lokasi merupakan salah satu aspek yang penting, bukan yang terpenting, tetapi aspek yang cukup penting. Nah, dengan teknologi sekarang ada konsep sebetulnya lokasi tanpa lokasi. Nah, tapi itu nanti saya simpan di kesempatan yang lain ya, untuk bicara bagaimana lokasi laundry tanpa lokasi. Nah, yang keempat sekarang ya, yang keempat adalah siap mental menghadapi masalah. Usaha apapun tuh ada masalahnya. Jadi kalau Anda berpikir kalau usaha itu Anda kasih modal, uang mentang-mentang Anda punya uang banyak misalnya, terus Anda kasih uang, kemudian Anda harapkan langsung kembalinya begini-begini. Ya nggak begitu. Saya asumsikan misalnya kalau Anda mau begitu, lebih baik Anda depositokan. Atau kalau seandainya Anda returnnya deposito kan Anda tahulah ya, sudah kecil kena pajak pula 20%. Supaya menghindari pajak ya Anda bisa masuk ke reksadana pasar uang. Returnnya kecil tapi lebih safe, nggak kena pajak misalnya. Atau pendapatan tetap dan sebagainya. Tergantung tujuan Anda apa. Nah, kalau seandainya Anda siap mental menghadapi situasi-situasinya, jadi ada saja masalah gitu. Jadi harapkanlah masalah dan jadilah orang yang memecahkannya. Wah, keren tuh kata-kata itu ya, jadi kayak kata-kata motivator kan. Tapi itu sejujurnya saya katakan, kalau Anda usaha, Anda harus mengharapkan ada masalah dan Anda mengatasinya. Belajarlah, nggak rumit amat kok gitu ya, nggak susah-susah banget juga. Jadi itu hal yang keempat ya. Jadi yang pertama miliki tujuan, yang kedua memahami model bisnis, yang ketiga lokasi, yang keempat siap mental. Yang kelima sekarang, pahamilah alat-alat perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan bisnis ini ya. Nah, kelihatannya, wah kalau laundry itu yang penting mesin. Entar dulu, mesin pasti penting. Tapi bukan itu satu-satunya. Di buku ini saya pernah ya, di buku yang saya tulis ini saya pernah mendaftarkan itu. Itu bisa, tergantung Anda mau model yang seperti apa laundrynya. Tetapi itemnya yang harus Anda persiapkan itu bisa 30-50 item. Jadi detailnya itu mesti Anda perhatikan apa saja itu ya. Nah, jadi dengan begitu Anda tidak kaget bahwa setiap kali Anda mempersiapkan usaha dengan model tertentu, misalnya Anda harus tahu bahwa itemnya itu bukan cuma mesin, gitu ya. Kalau Anda ingin membuka usaha laundry dengan standar tertentu,
Tapi kalau asal nekat saja, nah itu urusan yang beda lagi ya. Jadi itu yang kelima, memahami alat perlengkapan yang sesuai dengan tujuan Anda. Kalau seandainya Anda tujuannya katakanlah mencapai seperti yang saya katakan, saya hanya melayani klien yang ingin mengejar tujuan potensial profitnya di atas 10 juta. Kurang dari itu saya tidak layani ya. Jadi kalau itu maka alat perlengkapannya apa? Saya rekomendasikan beberapa. Oh, uang saya pengen merek tertentu. Oke, merek tertentu saya analisis bisa nggak dengan itu. Tapi kalau Anda mengatakan merek mesinnya apa saja, ininya sesuai rekomendasi, tapi saya ingin mencapai tujuan ini, saya rekomendasikan. Jadi dari pengalaman saya sendiri itu paling tidak ada 4 level investasi kalau memilih alat peralatan yang biayanya beda semua, gitu ya. Tergantung kesiapan Anda seperti apa nanti. Nah itu yang kelima ya, memahami alat perlengkapannya. Kemudian satu bagian yang juga penting adalah terus mendalami ilmu manajemen laundry. Memang tidak ribet sih, tetapi juga perlu dipelajari, bukan sesuatu yang Anda berpikir logis saja bisa. Enggak. Ini sesuatu yang mesti Anda pelajari. Jadi ilmu manajemen laundry itu paling tidak terhadap 4 hal. Yang pertama, manajemen pemasaran sederhana. Yang kedua, manajemen keuangan sederhana. Yang ketiga itu adalah manajemen operasionalnya. Kemudian yang keempat itu adalah manajemen SDM-nya, merekrut apa segala macam gitu. Jadi paling tidak hal-hal itu Anda pelajari. Kalau Anda nggak ngerti nggak apa-apa, saya juga belajar ya dari teman-teman, ikut komunitas, ikut pertemuan, ikut seminar buat belajar. Tapi yang ingin saya katakan, Anda harus punya kemampuan manajerial kalau Anda mau berkembang gitu ya. Jadi itu yang keenam, pahami ilmu manajemennya. Nah, yang ketujuh adalah baru kemudian menghitung berapa modal yang Anda perlukan. Nah, kalau modal itu apakah Anda punya? Atau kalau Anda tidak punya, siapa yang bisa diajak bareng-bareng? Walaupun saya tidak selalu merekomendasikan orang kerja bareng kalau memulai usaha untuk pertama kalinya. Kenapa? Kerja bareng untuk pertama, apalagi dua-duanya untuk pertama kali. Wah, itu banyak yang berakhir dengan kisah sedih di hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Banyak yang berakhir gitu. Kenapa? Karena sama-sama ekspektasinya belum bisa seragam, tapi sudah menjalankan detail-detail tertentu. Nah itu sebisa mungkin saya usulkan dihindari. Tetapi kalau orang sudah punya level of trust, sudah saling kenal, sudah berbisnis bareng-bareng cukup lama, nah itu sih oke-oke aja ya. Saya sangat suka mencari teman bisnis di laundry yang punya kekuatan tertentu ya, zaman sekarang berkolaborasi istilah anak-anak kerennya ya. Jadi itu saya rekomendasikan justru. Tapi kalau Anda mulai, saya usulkan tidak. Pinjam uang keluarga, aduh jangan deh, nanti ribut malah gitu ya. Jadi itu hal yang berkaitan dengan modal. Yang ketujuh. Yang kedelapan adalah milikilah mitra kerja, orang-orang yang bisa Anda minta bantuan. Ya, milikilah orang-orang yang Anda bisa minta bantuan. Salah satu dari kebodohan besar ketika saya mulai dulu adalah saya tidak mendaftarkan nomor-nomor orang yang bisa saya teriakin ketika saya menghadapi masalah tertentu. Dan itu sebabnya kalau saya melayani klien-klien saya sekarang, saya selalu memberi mereka nomor-nomor yang bisa ditelepon, di WA, diganggu ketika dia punya masalah tertentu. Kenapa? Karena itu ternyata perlu banget, perlu teman-teman, ya. Nah itu juga memudahkan kita dalam berbisnis, gitu ya. Jadi itu 8 tips untuk bagaimana memulai usaha laundry ini, apa yang perlu Anda siapkan, atau bagaimana menata ulang laundry Anda yang sedang berjalan kalau Anda ingin meningkatkan scale up ya, meningkatkan bisnisnya dari sekedar mendapatkan profit 5-6 juta menjadi katakanlah di atas 10 juta gitu ya. Nah, Anda mesti perhatikan itu. 8 hal tadi adalah memiliki tujuan yang jelas, memahami model bisnisnya apa, kemudian tadi lokasi, ini saya sambil nginget-nginget ya. Lokasi, kemudian di samping lokasi Anda siap mental, pelajari ilmu manajemennya, pahami alat perlengkapannya, kemudian miliki modalnya, dan carilah partner kerja, teman kerja yang bisa menolong. Nah, tentu kalau mau saya selipin sih, baca buku saya ini ya, baca buku Panduan Wajib Laundrypreneur 4.0, nah, supaya Anda punya wawasan berkembang ya.
Nah, itu dulu sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan pernah pelit-pelit membagi manfaat. Kalau Anda mendapatkan informasi, bagikan pada teman-teman ya. Sukses selalu demi nikmat, kalau kita suksesnya sama-sama. Sampai jumpa lagi di Bina Teguh Sharing Session berikutnya. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Bina Teguh Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis, informasinya cuma modal pulsa doang kan, modal kuota doang kan, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?